Ada salah satu teknik dekoratif untuk menjahit, yaitu namanya gathers. Kalau bahasa Indonesianya itu namanya jahitan kerut ya. Misalnya kita mau bikin efek penuh, bervolume, kita bisa pakai teknik gathers ini atau teknik kerut ini. Nah, dari teknik kerut ini itu sebenarnya juga dibagi lagi jadi berbagai macam. Kesempatan kali ini kita akan bahas semuanya ya. Kenapa gathers itu disebut sebagai teknik dekoratif dalam fashion design atau dalam menjahit? Karena dengan menggunakan teknik gathers atau teknik kerut ini, pakaian kita itu bisa terlihat lebih cantik, lebih elegan, dan tentu aja berbeda dengan desain-desain pada umumnya. Walaupun nih pasti teman-teman udah sering lihat teknik seperti ini di pakaian-pakaian, mungkin pakaian kamu atau orang-orang di sekitar kamu. Dalam teknik kerut ini atau teknik gathers ini, dari kain yang lebih panjang itu nanti akan dijahit, dikerutkan, jadi kainnya itu menjadi lebih pendek dalam jahitan. Teknik gathers ini tuh kalau dari segi desainnya itu digunakan untuk menciptakan efek yang lembut, terus juga memberikan kesan kenyamanan. Jadi dia juga sebenarnya cocok digunakan untuk pakaian-pakaian yang lebih feminin. Walaupun begitu, nggak cuma untuk perempuan. Teknik gathers ini juga dulu sering digunakan dalam pakaian laki-laki, seperti atasan laki-laki. Nah, pada teknik gathers ini atau teknik kerut ini, distribusi dari lipatan-lipatan kain itu ya, yang kecil-kecil itu disebarkan ke seluruh area atau potongan pola. Nah, kalau misalnya nih kita mau ngomongin seberapa tebal biasanya kerutan atau gathers yang dibutuhkan, atau berapa sih sentimeter tambahan untuk gathers atau untuk kerut supaya terlihat cantik atau appropriate. Nah, itu kan tergantung dari kainnya. Kalau misalnya kainnya itu tipis seperti chiffon, itu biasanya dia membutuhkan kerutan atau gathers yang lebih tebal supaya dia tuh kelihatannya mewah. Ya, kalau misalnya kain yang lebih tebal, itu mungkin gathersnya lebih sedikit. Panjang minimum untuk bisa membuat efek gathers ini, itu minimum banget ya supaya efeknya kelihatan bagus, itu sekitar 1,5 kali ukuran pola awal. Kalau misalnya kurang dari 1,5 kali ukuran pola awal, itu malah jahitannya terlihat seperti jahitan berkerut yang seperti salah jahit gitu ya, daripada bentuk pola gathers atau pola kerut yang memang disengaja. Jadi memang saran dari aku itu minimum 1,5 kali dari ukuran pola awal. Kalau misalnya ukurannya itu 2 kali pola awal atau 2,5 kali pola awal, nah itu biasanya menghasilkan efek kerutan yang lebih baik. Nah, di sini aku akan menjelaskan ya berapa kali ukuran pola sih yang dibutuhkan supaya kita bisa membuat appropriate gathers atau gathers yang cantik gitu ya, yang cocok dengan tujuan desainnya. Nah, itu semuanya tergantung nih dari kebutuhan kita. Seberapa banyak efek kerut yang kita inginkan. Kalau misalnya cuma sedikit aja, itu bisa pakai 1,5 kali ukuran pola. Kalau misalnya mau yang ekstrim, berarti di sini lebih dari 4 kali ukuran pola. Tapi ingat, ini akan menjadi sedikit ekstrim ya, dan perlu diperhatikan juga ketebalan kainnya. Kalau mau pakai lebih besar nih gathersnya, itu maka kainnya sebaiknya tidak terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal itu akan menjadi bulky. Nah, di sini aku akan coba jelaskan. Kalau misalnya kamu mau bikin siluet rok yang seperti ini, atau yang seperti ini, atau yang seperti ini ya, itu nanti cara untuk membuat polanya itu berbeda-beda, bervariasi. Jadi kalau misalnya untuk yang pertama ini, kita bisa lihat kerutannya itu banyak ya, besar di atas, di pola atasnya, yang nanti mungkin akan menempel di pinggang, tapi semakin ke bawah itu nanti semakin kembali ke bentuk pola normalnya. Ini adalah contoh membuat rug tube yang pendek ya. Nah, kalau misalnya nanti kamu mau bikin yang bagian bawahnya itu lebih lebar, jadi kamu mau ada efek kerutan tapi efek bawah roknya itu agak lebih flare, itu bisa bikin polanya seperti ini. Nah, kalau misalnya kamu mau atasnya ada gathers, bawahnya juga seperti proporsional gitu ya lebarnya dengan atasnya, maka pakai pola yang ini. Nah, kalau misalnya kamu mau bikin gathers atau kerutan tapi nanti disambungkan lagi ke panel, ini nanti bentuk-bentuk gambarnya seperti ini. Untuk gambar pola yang disambungkan ke panel ini, itu contohnya biasanya digunakan untuk rok atau dress bertingkat ya, atau tiered dress atau tiered skirt untuk roknya. Nah, gimana sih caranya untuk menjahit gathers atau kerutan itu? Nah, di sini ada beberapa caranya, ada 5 caranya sebenarnya ya.
ya. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku biasanya paling sering itu menggunakan cara yang pertama, dimana nanti kita masukkan benang saja ya, benangnya itu longgar sehingga nanti kita bisa menarik benangnya, membuat kerutan-kerutan secara sempurna ya. Jadi kita distribusikan kerutan itu ke seluruh kainnya dengan sempurna. Tapi masih ada cara yang lain, contohnya menggunakan elastik atau menggunakan shirring foot, atau nanti ada zigzag stitch ya, atau nanti menggunakan cara yang terakhir yaitu elastic thread. Nah, dalam aplikasinya saat gathers atau kerutan itu diterapkan, biasanya nih nanti ada bagian-bagian tertentu itu yang lebih fitnya. Jadi efek kerutannya itu tuh nggak terkesan berlebihan ya, tetap proporsional saat digunakan. Efek cantiknya juga tetap didapatkan. Ini adalah contohnya dari Clarissa Batik Shirt Dress by Alkansas. Terus ada juga ini contoh untuk gathered neckline dress ya. Terus ada juga contoh untuk pola rok yang nanti akan digunakan gathered. Nah, kalau ini adalah contoh gathered princess seam dress ya. Jadi gathers atau kerutan yang itu dilakukannya pada bagian princess seam. Princess seam itu adalah potongan yang kamu lihat di bagian depan badan ya. Ada dua yang agak sedikit ke samping, tapi tidak di samping banget ya. Bukan di jahitan samping, bukan di side seam. Jadi itu namanya gathered princess seam dress. Ada kerutan yang berakhir di bagian princess seam ya. Di tempat gathersnya atau kerutan itu dijahit, kainnya itu ditangkap oleh jahitan princess seam dan dibuat fit. Jadi walaupun ada ekstra kain akibat kerutan atau lipatan kain, itu tidak terkesan longgar dan bulky. Jadi semuanya tetap proporsional. Nah, terus tadi kan aku juga sempat bilang contohnya bisa menggunakan tired dress juga. Jadi kalau tired dress ini untuk contohnya kamu bisa lihat di 3 dress dari Alkansas. Yang pertama dari Kalin midi dress ya, ini ada kerutannya di bawah dan kerutannya itu menggunakan chiffon. Jadi kalau kita pakai chiffon karena dia tipis, kita bikin kerutannya itu banyak dan bertingkat, berlapis gitu ya, supaya efeknya juga lebih wow. Dan ini ada Fiorella tired dress. Jadi dia bertingkat gitu ya untuk kerutannya. Dan yang terakhir itu ada Kalia midi dress. Di sini juga pakai efek kerutan di bagian bawah dressnya. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan mengenai teknik gathers atau kerutan yang seringkali kita temukan pada baju atau dress dalam keseharian kita. Walaupun sederhana, tapi teknik gathers ini itu bisa divariasikan, jadi itu bisa upgrade desain kamu. Dan penting juga nih bagi desainer untuk mengetahui teknik ini, supaya nanti bisa menambah ide dalam mendesain. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. I will see you in the next video. Ciao!